Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Dan seperti biasanya pada siang hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya kepada kalian semua. Dan tidak terasa mungkin hari Senin kita sudah merayakan hari raya Lebaran Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin dari sekarang. Takutnya saya kelupaan nanti. Oke, cerita kali ini adalah dari NN Jovina yang menceritakan tentang tiang lampu yang ada di desanya. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Di sini, siapa yang kalau tidur suka matiin lampu? Atau ada yang pernah lihat jalan yang dikasih lampu, tapi lampunya nggak bertahan lama, rusak atau mati? Atau kedip-kedip manja kayak di film horor gitu? Gak bermaksud nakutin ya, tapi kisah ini benar-benar terjadi dan dialami oleh bapakku sendiri sekitar tahun 2017. Di RT sebelah mengadakan kegiatan perombakan lingkungan. Setelah kegiatan memasang paving, para bapak dan pemuda merencanakan pemasangan lampu jalan yang sebelumnya memang tidak pernah dipasang di lingkungan itu. Ini sangat perlu dilakukan mengingat tempat itu dekat dengan jalan raya dan pusat pelayanan masyarakat. Tapi entah kenapa, sejak aku kecil di sana emang gak pernah dipasang lampu jalan. Dan saat aku kecil pun sering dikasih tahu sama kakek kalau lewat gang itu jangan berisik, karena di sebelah gang itu ada makamnya. Hanya dibatasi tembok setinggi 2 meter. Gak tahu juga ya kebenarannya, karena aku pikir kakek hanya menakut-nakuti saja. Oke, kita kembali ke topik. Para pemuda setuju untuk melakukan pemasangan lampu jalan saat malam hari, dengan pertimbangan agar tidak mengganggu aktivitas warga. Ada sekitar 5 tiang lampu yang harus didirikan. Selepas maghrib, bapak-bapak dan pemuda lingkungan sudah bersiap-siap. Mereka berkumpul di rumah Pak RT yang letaknya tepat di ujung gang. Sambil membawa alat-alat yang diperlukan, mereka tidak lupa memanggil teknisi untuk mengatur instalasi listriknya. Panggil saja namanya Mas Wahyu. Dia adalah pemuda lingkungan tersebut yang pekerjaannya sebagai teknisi kelistrikan. Kemudian mereka semua bergotong royong membuat lubang untuk mendirikan tiang yang sudah dipasang kabel dan lampu. Setelah selesai, tiang mulai dipasang satu persatu. Setelah semua tiang berdiri, Mas Wahyu mulai mencoba untuk menyalakan satu persatu lampu jalan itu. Dan semua lampu menyala sesuai harapan. Dirasa cukup, mereka kembali ke rumah Pak RT untuk sekedar minum kopi dan makan gorengan. Dalam momen itu, mereka berencana untuk melakukan kegiatan pos kamling, sehingga selain jalan gang itu menjadi terang, masyarakat juga merasa aman. Diputuskan agar keesokan harinya warga berkumpul kembali di sana untuk menyusun jadwal jaga. Setelah musyawarah selesai, semua orang kembali ke rumahnya masing-masing. Keesokan harinya, sama seperti kemarin, para bapak dan pemuda kembali berkumpul di rumah Pak RT. Sebelum dilakukan musyawarah, Pak Wahyu atau Mas Wahyu
berjalan ke arah tiang-tiang lampu untuk menyalakan lampu jalan. Satu persatu lampu menyala sempurna, namun tidak untuk lampu keempat. Seolah-olah lampu ini kekurangan aliran listrik, sering berkedip sendiri, seperti lampu yang akan mati atau putus. Lalu Mas Wahyu menuju rumah Pak RT. "Pak, lampunya sepertinya ada yang mau putus." "Loh, iya tah? Kenapa mas?" Belum sempat melanjutkan bicara, Pak RT melihat lampu itu tiba-tiba mati. "Walah, belum berhenti ngomong udah mati mas. Apa coba diganti bohlam aja ya pak?" Gitu juga bisa mas." Kemudian Mas Wahyu bergegas pulang untuk mengambil sebuah lampu cadangan miliknya. Dengan dibantu warga yang lain, kemudian Mas Wahyu mengganti bohlam lampu tiang keempat tersebut. Setelah diganti, lampu kembali menyala. Semua orang lega dan kembali ke rumah Pak RT untuk membicarakan jadwal jaga pos. Sesampainya di rumah Pak RT, semua orang serius membagi jadwal jaga pos. Namun, tiba-tiba lampu di tiang keempat kembali berkedip-kedip. "Waduh mas, kok berkedip-kedip lagi ya?" kata Pak RT. Coba besok saja ya pak, saya cek ke kabelnya. Kalau lampu saya kira nggak masalah deh pak, soalnya lampunya masih baru," jawab Mas Wahyu. "Walah gitu. Ya udah, besok siang kamu cek ya kabelnya," jawab Pak RT lagi. Jadwal jaga pun sudah diputuskan. Kemudian semua orang bergegas pulang, kecuali yang mendapat giliran jaga pertama waktu itu. Keesokan harinya Mas Wahyu menepati janji kepada Pak RT untuk melihat kabel lampu yang di tiang keempat. Sebelum itu, Mas Wahyu menuju Pak RT guna mencari teman untuk membantu. Sesampainya di sana, Pak RT menyambut. "Walah mas, tadi malam lampunya putus lagi." "Ya sudah, sekarang minta tolong Pak RT temenin saya ya untuk cek kabel." "Oh, silakan mas, monggo." Kemudian Pak RT dan Mas Wahyu bergegas menuju tiang keempat yang letaknya persis di samping tembok tinggi yang pernah dibicarakan kakekku itu. Setelah beberapa saat menelusuri kabel dan ternyata tidak ada sambungan yang putus atau bermasalah, kemudian Mas Wahyu berkata kepada Pak RT, "Sementara diganti bohlam lagi aja ya pak, sambil nunggu saya cari masalahnya. Kalau ini nanti habis diganti masih mati lampu, besok saya ganti kabelnya semua." "Oh, nggak apa-apa ta mas. Nanti biar dibantu sama orang-orang yang jaga." "Oh, nggih pak." Malam hari pun tiba. Saat warga yang mendapat giliran jaga pos datang, tugas pertama mereka adalah menyalakan lampu jalan. Namun lagi-lagi lampu keempat tidak menyala. Padahal saat siang hari, setelah diganti bohlam, lampu menyala normal. Warga pun mulai resah membicarakan hal ganjil itu. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Pak RT mengumumkan akan mengganti seluruh kabel esok harinya. Dan keesokan harinya Pak RT menepati janji. Mas Wahyu dengan dibantu pemuda sekitar bergotong royong untuk mengganti kabel. Setelah kabel diganti keseluruhan, semua lampu menyala normal. Kemudian Pak RT mengumumkan, "Untuk siapa yang berjaga nanti malam, tolong dipantau kembali ya. Sementara saat ini aman, tapi nanti malam kita lihat perkembangannya." "Iya pak," jawab warga serentak. Malam hari pun kembali tiba.
warga yang dijadwalkan berjaga menunggu semua anggota berkumpul sebelum menyalakan lampu jalan. Itu dilakukan untuk menyaksikan bersama kejadian janggal yang beberapa hari ini terjadi. Ketika saklar di-on-kan, benar saja lampu keempat mati lagi. Padahal setelah diganti kabel pada siang harinya, lampu menyala normal. Semua orang kebingungan. Kemudian beberapa warga berpendapat agar besok kembali diganti bohlamnya. Pak RT menyetujui hal itu. Namun di sisi lain, banyak pula warga yang bergunjing bahwa tidak ada yang beres dengan tempat tiang lampu keempat yang sering mati lampu itu. Meski sudah diganti lampu dan kabel, karena sudah banyak warga yang bergunjing, curiga semua ini bukan hal yang wajar. Salah seorang warga bernama Setiawan mengajak Pak RT berbicara secara pribadi. "Pak, saya curiga ini bukan masalah listrik atau lampu. Besok sudah genap 5 hari. Bagaimana kalau dipanggilkan orang pintar saja?" "Wah, ya boleh aja sih mas, tapi saya harus musyawarah dulu dengan warga." "Ya sudah pak, besok saya kasih kabar aja." Oke, jawab Pak RT. Kemudian keesokan harinya saat sore menjelang, Pak RT sendiri yang menyalakan semua lampu. Sampai di tiang keempat, dengan bismillah Pak RT mencoba menyalakannya. Tapi lagi-lagi lampu tidak mau menyala. Karena sudah jengkel, Pak RT mengajak warga yang berjaga untuk berunding. Pak RT mengatakan niat Setiawan kepada mereka. Dan tidak disangka, hampir semua orang yang ada setuju. Akhirnya Pak RT menemui Setiawan. "Mas, ayo berangkat aja sekarang." "Jadi sekarang pak?" "Iya mas, aku udah jengkel." "Kamu tadi udah nemuin orangnya?" Saya berangkat dulu aja pak." Kemudian Setiawan bergegas dengan naik sepeda motornya menuju rumah Pak Sudar, orang pintar. Sampai di sana Setiawan langsung mengutarakan maksud tujuannya. "Pak, ngapunten, saya kesini mau minta tolong." Kemudian Setiawan menceritakan dengan runtut kejadian itu. Dan Pak Sudar pun berkata, "Mas, maaf, minta tolong itu sama Allah," katanya sambil tersenyum. "Saya bingung pak, semuanya juga sudah jengkel. Butuh solusi ini lewat bapak. Saya minta tolong." "Ya, saya hanya membantu usaha ya mas, supaya Yang Maha Kuasa memberi pertolongan." Setiawan mengangguk. Kemudian mereka berdua bergegas menuju ke rumah Pak RT. Sesampainya di sana, Pak Sudar langsung bertemu dengan Pak RT. Kemudian cepat-cepat menuju tiang lampu keempat. Saat di bawah tiang lampu, Pak Sudar membaca bismillah dan meminta Pak RT untuk berdoa sebisanya. Setelah diam beberapa lama, Pak Sudar terlihat seperti orang yang sedang mengalami sesak nafas dengan tiba-tiba. Pak RT kebingungan. Namun, tangan Pak Sudar mengisyaratkan agar Pak RT tenang. Sesaat kemudian, Pak Sudar bangkit dari duduknya dan berjalan perlahan mengelilingi tempat tiang itu berdiri. Namun lama-lama justru menjauhinya. Menjauh dari tembok setinggi 2 meter yang dulu dianggap kakekku adalah tempat angker. Kemudian Pak Sudar mendekati Pak RT. "Pak, ngapunten, lampu ini sampai kapanpun kayaknya tetap tidak bisa dinyalakan, walaupun diganti bohlam, kabel, baterai. Karena lampu ini berdiri di rumah makhluk halus.
Makhluk ini saya suruh pergi tapi tidak mau. Waduh, terus saya harus gimana, Pak? Eh, Coba saya berunding dulu ya, Pak. Kemudian Pak Sudar diam sejenak sambil berjalan perlahan menjauh dari tiang tersebut, menuju kegelapan kebun seorang warga yang letaknya persis di seberang jalan tiang lampu itu berdiri. Sekitar 15 menit berlalu, Pak Sudar keluar dari kegelapan. "Pak, sebenarnya rumah makhluk halus ini di kebun itu loh, di pojokan kamar mandi orang jualan nasi goreng itu. Tapi tiang lampu ini adalah tempat favoritnya. Dia nggak suka tempat terang." "Waduh, terus solusinya gimana, Pak?" "Ya, saya tadi udah komunikasi. Tapi sebelumnya saya tegaskan ya, saya hanya perantara, Pak, bukan orang pintar. Nggak bisa nolong. Pertolongan hanya dari Yang Maha Kuasa." "Enje, Pak," jawab Pak RT. "Ini tadi saya tanyai. Makhluk halus ini tidak mau pindah, tapi mau mengalah, tidak mengganggu lagi. Syaratnya minta dikasih makan." "Waduh, celaka, Pak. Mintanya apa? Aneh-aneh nggak?" "Walah, mboten, Pak. Hanya cok bakal dan dupa. Waktunya setiap hari Kamis malam Jumat Legi. Jangan sampai lupa. Kalau lupa, nanti lampunya kumat lagi." "Walah, iya, tidak lupa, Pak. Hanya sebulan sekali kan?" "Ya sudah. Setelah ini kamu belikan cuk bakal sama dupa ya. Saya tunggu," jawab Pak Sudar. Pak RT pun mengangguk dan segera meminta Setiawan untuk pergi membeli kebutuhan itu. Selang 15 menit Setiawan kembali. Segala keperluan itu sudah diserahkan ke Pak Sudar. "Mas, tolong sampean matikan semua lampunya." "Nje, Pak." Setelah lampu dimatikan, Pak Sudar bersama Pak RT duduk bersila di bawah tiang lampu. Dengan meletakkan cok bakal, Pak Sudar membakar dupa, lalu mengucapkan doa dengan memakai bahasa Jawa yang tidak pernah kami dengarkan sebelumnya. Setelah beberapa lama, kemudian Pak Sudar meminta Pak RT untuk menyalakan lagi lampunya. Tak disangka, semua lampu menyala dengan sempurna. Semua orang terperangah, kemudian bersorak gembira. Namun, meski lampu sudah menyala, Pak Sudar tidak buru-buru pulang, memastikan bahwa makhluk halus itu menepati janjinya. Dan benar saja, hingga hampir lewat tengah malam, Pak Sudar ikut berjaga di pos. Lampu masih baik-baik saja. Sampai akhirnya Pak Sudar meminta izin untuk pulang. Hingga sekarang, Pak RT sudah satu kali lupa tidak memberikan cok bakal atau tiang lampu nomor 4 itu, karena beliau sedang keluar kota. Dan lucunya, lampu keempat benar-benar mati karena itu. Demikian yang dapat saya ceritakan. Semoga kita dalam perlindungannya. Saya harap kalian yang suka tidur dalam gelap tidak dendam sama saya, karena mereka yang tak terlihat memang suka gelap. Oh iya, kelupaan. Kalau ada yang nanya gimana wujud makhluk halus yang gak suka tempat terang ini, cluenya badannya hitam, besar, matanya merah. Gitu aja. Terima kasih. Baik, itulah cerita singkat dari NN Jovina mengenai desanya ya, yang ternyata ada lampu tapi lampunya itu nggak mau nyala. Ya mungkin karena ada penghuni yang suka di situ ya, kalau ceritanya sih seperti itu. Jadi kalau ada di rumah kita ada lampu yang sering mati hidup gitu ya, terus
baru beli kok udah mati. Ya kemungkinan ada yang seperti itu gitu. Oke, mungkin itu saja cerita untuk siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.